Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين وجعله مباركا لما حوله للناس أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فضل المسجد الأقصى للصلاة فيه بعدة أجور ب500 ضعف. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين.
Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Baiklah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqamah di dalam keimanan kita, istiqamah dalam beribadah, dan terus mendapatkan curahan kasih sayangnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan rasa takut kita, rasa khasyah kita kepada Allah yang Maha Agung, meningkatkan pengamalan kita terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, dengan meningkatkan rasa qanaah dalam diri kita, dengan meningkatkan persiapan untuk setelah kematian kita. Itu 4 hal indikasi daripada takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menjadikan Al-Masjidil Aqsa sebagai kiblat yang pertama bagi umat Islam. Selama 16 bulan, dalam satu riwayat sampai 17 bulan, umat Islam menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian ketika Nabi Muhammad dengan para sahabatnya sholat di Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat, diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka ubahlah wajahmu menuju ke Masjidil Haram, sehingga masjid itu yang disebut Masjid Qiblatain, karena sholat di awal pertamanya menghadap Masjidil Aqsa, kemudian dirubah ke Masjidil Haram, disebut sebagai Masjid Qiblatain. Al-Masjidil Aqsa juga sebagai masjid yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram. Ditanyakan kepada Rasulullah, kapan Masjidil Aqsa itu didirikan? Setelah Masjidil Haram 40 tahun barulah didirikan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga merupakan tempat Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa juga suatu tempat di mana diberikan keberkahan sekelilingnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya adalah Palestina, Syria, Syam yang dulu disebut negara Syam. Masjidil Aqsa juga memiliki keutamaan di mana kalau kita sholat di dalamnya 500 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain, kecuali Masjid Nabawi 1000 kali lipat, sedangkan di Masjidil Haram 100.000 kali lipat sholat dalamnya. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid lainnya selain 3 masjid. Masjid Al-Aqsa juga termasuk masjid
yang disunahkan untuk diziarahi. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidaklah orang-orang itu bersungguh-sungguh untuk pergi kecuali ketiga masjid. Maksudnya setiap masjid kita datangi untuk sholat berjamaah dan untuk sholat Jumat. Tetapi kepergian kita ketiga masjid ini adalah diutamakan, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidi Hadza, kata Nabi, yaitu masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Dan banyak keutamaan lainnya, di mana sekelilingnya Masjidil Aqsa adalah tempat-tempat diwahyukannya para anbiya. Dikuburnya beberapa anbiya sekitar Masjidil Aqsa, dan keutamaan lain. Maka ketika Al-Aqsa memanggil umat Islam dengan adanya seakan-akan genosida terhadap orang-orang Palestina yang ada di Gaza, maka sebagai umat Islam yang merupakan ukhuwah, umat yang satu, umat wahidah, dituntut kebersamaannya untuk minimal kita bagaimana memiliki hati yang sama untuk bisa membantu mereka. Kalau ayat Al-Quran menegaskan bahwa mukmin adalah sebagai satu badan, satu ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu adalah berukhuwah, maka tuntutannya selain kita saling mengenal, saling memahami, ada tuntutan untuk saling tolong menolong, bahkan ada tuntutan yang lebih tinggi, yaitu takaful, memiliki solidaritas. Umat adalah sebagai umat yang merdeka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bangsa-bangsa di dunia ini sebagai bangsa yang merdeka. Maka ketika Rib'iyah bin Amir datang ke Persia, ditanya oleh Rustum, komandan Persia, mau kemana anda ini datang ke Persia? Nahnu ji'la linuharriral ibad min ibadatil ibad ila rabbil al-ibad. Kami ingin membebaskan manusia jadi penghambaan terhadap manusia untuk menjadi hamba-hamba pencipta manusia. Awalnya manusia adalah sebagai makhluk yang merdeka, sehingga kemerdekaan adalah hak semua bangsa dunia ini. Ketika ada sebuah negara dijajah, tentunya sebagai bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk bisa menolong orang-orang yang terjajah supaya bebas dari penjajahan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak usah ke sana, tapi bagaimana minimal kita dengan donasinya yang sudah dimulai, kita bisa membantu mereka. Kalau tidak bisa membantu dengan dana, minimal dengan doa. Doanya ini ada suatu kewajiban untuk mendukung mereka. Ketika di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, ada seekor burung pipit itu mengambil air sedikit, kemudian diteteskan di atas kobaran api, diketawain oleh cicak. Kata cicak, tidak, bagaimana bisa kamu mematikan kobaran api yang besar itu? Apa jawaban burung pipit? Bukan masalah bisa memadamkannya, tapi saya memiliki satu sikap yang jelas, di mana saya berpihak, bahwa saya berpihak kepada Nabi Ibrahim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi minimal doa, dan ketika kita mendoakan orang lain, Allah memberikan keutamaan. Ad-du'a ala zahil ghaib, bahwa doa ketika orangnya tidak ada,
Ketika manusia-manusia yang kita doakan tidak berada di depan kita, mendoakan saudara kita ketika jauh, mendoakan ibu kita, bapak kita ketika jauh, mendoakan saudara kita, bos kita doakan ketika jauh, memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalau kita yang banyak dosa, ketika berdoa belum tentu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita mendoakan orang lain setelah berdoa untuk diri kita tentunya, maka yang mengamini adalah malaikat. Kata malaikat, walaka bil misli, kamu mendapatkan seperti yang kamu doakan untuk saudaramu yang jauh. Oleh sebab itu, dalam doa-doa kita untuk saudara kita di mana saja yang terjajah, untuk saudara kita yang di Palestina yang menghadapi berbagai macam tekanan yang luar biasa, saudara kita di mana saja perlu kita doakan agar mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya bahwa ukhuwah inilah yang harus kita tumbuhkan. Kemudian solidaritas inilah yang merupakan kita membuktikan keberpihakan kita kepada orang-orang yang tertindas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الذي أنزل الفرقان لسانا عربيا وجعل المسجد الأقصى قبلة الأولى للمسلمين جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua kita mohon pertama agar dosa kita, dosa umat Islam semuanya, dosa kedua orang tua kita diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan lahir batin untuk tetap berukhuwah, memiliki solidaritas yang kuat dengan saudara kita yang tertindas. Yang ketiga, kita mohon agar bangsa Palestina ditolong oleh Allah dan orang-orang yang menjajahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadir hajat. Allahumma wahhid sufufal muslimin. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Allahumma hassil maqasidana wa yassir umurana
wa tawaffana muslimin walhiqna bisalihin. Allahumma nusril mujahidin fi Palestin, Allahumma nusril mujahidin fi kulli makan, Allahumma halik a'da ad-din wa alif baina qulubil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah ajalla wa akbar wa aqimus shalah.